Halo Sobat Movie, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya di channel Ranjang Movie. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul The Night They Knocked yang rilis pada tahun 2020. Film ini bercerita tentang sekelompok mahasiswa yang sedang menikmati liburan di akhir pekan di villa yang berada di tengah hutan. Namun liburan itu berujung petaka sebab mereka bertemu dengan sekelompok badut pembunuh yang berdarah dingin. Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan pada film ini, saya kembali ingatkan bahwa dalam video ini merupakan full spoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, saya sangat sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Jika kalian sudah menonton filmnya, lalu belum paham atau mengerti dan butuh penjelasan lebih lanjut, barulah kalian bisa menonton video ini. Baiklah, kita mulai. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih, yaitu Dom dan Elisa. Mereka berdua berencana akan mengadakan sebuah liburan akhir pekan di villa milik Dom yang berada di tengah hutan. Tepatnya villa yang sedang mereka tempati saat ini. Mereka menunggu beberapa temannya yang masih di jalan menuju villa. Kemudian tidak lama dari itu, datang kakaknya Dom dari bagasi memperbaiki ATV-nya. Dom dan Elisa menunggu teman-temannya datang untuk menikmati masa liburan mereka di akhir pekan. Yo, what's up? You need something? Kemudian setelah beberapa waktu, teman-teman dari Dom pun datang. Di sini Dom mengantarkan teman-temannya ke kamar. Dom membagikan kamar berpasang-pasangan, Torik dengan Jess dan Jack dengan Carmen. Mereka semua adalah pasangan muda-mudi yang hendak liburan, terkecuali kakaknya Dom. Ia memiliki sifat yang pendiam karena sebuah sebab. Di sini, Dom dan Elisa berniat ingin menemui Derek di bagasi. Elisa berniat ingin Dom dan Derek akur seperti dulu lagi. Namun, ternyata pintu bagasinya dikunci oleh Derek. Tidak lama dari itu, Derek pun datang. Akhirnya, di sini Elisa pergi. Dom menjelaskan kenapa sikap Derek begitu dingin. Apakah ia tidak senang dengan teman-teman Dom yang akan berlibur di villa mereka? Namun ternyata Derek merasa sakit hati. Derek sakit hati lantaran ia pernah dipenjara selama 3 tahun karena mencuri sebuah mobil. Dan selama 3 tahun itu pun tidak ada keluarganya yang menengoknya, bahkan adiknya sendiri. Setelah perbincangan itu selesai, ada sebuah berita di radio bahwa ada sekelompok penjahat yang sedang berkeliaran di wilayah villa mereka. Polisi pun menghimbau untuk semua warga yang berada di wilayah tersebut berhati-hati dan mencari sebuah perlindungan. Dan waktu pun berganti malam. Di sini, Elisa yang sedang mencuci piring, ia dikagetkan dengan suara gedoran pintu yang sangat keras. Akhirnya di sini Elisa keluar untuk memastikan siapa yang menggedor pintu itu. Ternyata saat Elisa membuka pintu, ia tidak melihat satupun orang yang ada di luar. Namun saat Elisa masuk, ternyata ada seseorang di balik pohon yang memata-matai mereka semua. Elisa pun mendatangi Dom, Jack, dan Torik. Elisa bertanya siapa yang melakukan hal itu. Namun dari mereka tidak ada satupun yang melakukannya. Dan Elisa menuduh bahwa Derek kakaknya Dom lah yang melakukannya. Elisa mengajak Dom keluar untuk membicarakan perihal suara dobrakan. Elisa menyalahkan Derek. Namun di sini Dom merasa tidak terima jika Derek yang disalahkan. Meski dia mantan narapidana, namun ternyata ia berkorban untuk adiknya. Sebab yang sebenarnya adalah Dom lah yang mencuri mobil itu. Kemudian di sini Elisa yang begitu kecewa kepada Dom karena ternyata Dom telah membohonginya dan dia telah berburuk sangka kepada Derek. Namun tidak lama dari itu ada seseorang dari balik tirai yang langsung menangkap Elisa. Di sisi lain, Jack yang ingin mencari angin segar di luar, ia melihat sesuatu yang aneh di mobil mereka. Jack pun penasaran dan mendekatinya. Namun dari belakang datang seseorang yang langsung menghabisi Jack. Hey, fuckboy. Kita berpindah ke Torik dan Carmen.
Torik yang hendak mengambil ponselnya, ternyata ponselnya tidak ada. Begitu juga dengan ponsel Carmen. Torik pun tanpa pikir panjang langsung menuduh Derek yang mengambilnya, sebab ia merupakan mantan seorang napi karena kasus pencurian. You fucking took my balls on you. Just say, well, do something, pussy. Fuck was that? Di sini Torik langsung bertikai dengan Derek. Namun pertikaian mereka terhenti karena ada suara benda berat yang terjatuh. Carmen mengatakan bahwa itu adalah Jack yang sedang mengambil ponsel di mobil. Dan Carmen pun pergi untuk menyusul Jack. Di sini Carmen shock melihat Jack yang sudah tewas. Dan tiba-tiba datang seseorang dari depan Carmen. Derek, Dom, Torik, dan Jess yang melihat itu langsung membagi tugas untuk menutup semua pintu masuk. Ternyata tidak hanya ada satu badut saja, dan teror dari berita yang ada di radio adalah mereka sekawanan badut pembunuh. Dom menggertak untuk melaporkan hal ini ke polisi. Namun ternyata semua ponsel mereka sudah diambil dari sekawanan badut itu. Badut tersebut pun mengatakan mereka bisa saja memecahkan kaca villa ini. Namun mereka ingin bersenang-senang terlebih dahulu dan membuat teror kepada mereka hingga putus asa. Di sini Torik yang ditugaskan untuk mencari Elisa sia-sia, sebab Elisa sudah ditangkap oleh sekawanan badut pembunuh itu. Dom begitu marah dan stres. Namun di sini Derek berusaha untuk menenangkan adiknya, dan tidak lama dari itu para badut tersebut langsung mematikan arus listrik yang ada di villa. Derek yang paling tua di antara mereka mencoba untuk membuat suasananya menjadi tenang dan mencoba untuk berjalan secara pelan-pelan dan tetap berpegang tangan satu sama lain. Namun ternyata hal itu sudah diketahui oleh pemimpin badut itu. Arus listrik pun dinyalakan kembali dan diperlihatkan Elisa yang sudah dalam keadaan terikat. Lights. They think. Dom yang melihat itu langsung memberontak, begitu juga Jess yang merupakan sahabat dekat dari Elisa. Namun hal itu dicegat oleh Derek dan Torik. Pemimpin badut itu pun langsung menyiksa Elisa dengan memasukkan secara paksa sebuah bola ke tenggorokan Elisa. Mereka pun semakin ketakutan dan arus listrik pun dimatikan kembali oleh para badut pembunuh itu. Derek mengajak Torik untuk mencari alat atau senjata tajam yang tujuannya untuk melawan mereka. Namun kurangnya penglihatan karena gelapnya villa membuat banyak celah untuk menyerang mereka berdua. Dan benar saja, saat Derek memanggil Torik, ternyata Torik telah ditikam dari belakang oleh salah satu badut itu. Akhirnya, Dom, Derek, dan Jess mencoba untuk keluar dari villa dan lari ke garasi mobil. Namun usaha mereka langsung dihadang oleh para badut pembunuh itu. Di sini Derek langsung berhadapan satu lawan satu dengan badut pembunuh itu, dan Derek berhasil membunuh salah satu badut itu. Di sisi lain, Dom yang sedang berlari langsung dihadapkan dengan badut lainnya. Jess yang melihat itu, ia langsung berputar balik untuk mencari jalan lain. Jess yang berlari mendekati mobil langsung dihadang oleh salah satu badut pembunuh itu. Dan saat dia berputar balik, ternyata ada badut lain yang menghadangnya. Dan satu persatu, semua badut itu pun keluar. Jess langsung dibunuh secara brutal oleh para badut itu.
Dom yang sedang dicekik oleh badut yang bertubuh besar itu, Dom hampir meninggal karena kehabisan nafas. Namun, Derek datang dan langsung memukulkan tongkat baseball ke kepala badut itu hingga tewas. Come on, fuckboy. Come on. Mereka berdua pun masuk ke dalam bagasi mobil. Derek berusaha menyalakan ATV miliknya. Okay, come on. Okay, come on. Namun usaha itu pun sia-sia. Akhirnya Derek memutuskan untuk melawan mereka. Derek meminta Dom untuk mengambil benda apapun yang ada untuk melawan mereka. Awalnya Dom sudah pasrah, namun Derek memutuskan untuk melawan sendiri. Dan saat Derek ingin melawan sendiri, akhirnya Dom pun menghampiri Derek untuk bertarung melawan para badut pembunuh itu hingga titik darah penghabisan. Dan film pun selesai. Ya, jadi seperti itulah alur cerita film The Night They Knocked. Bagaimana menurut kalian tentang film tersebut? Silahkan bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat Sobat Movie yang sudah meluangkan waktu untuk menonton alur film di channel Ranjang Movie. Sampai jumpa kembali di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.